tingkat audit internal. Audit internal adalah proses independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan keyakinan dan jaminan kepada manajemen mengenai aktivitas, efisiensi, dan keandalan operasi perusahaan. Berikut ada beberapa hakikat audit internal yang dijelaskan. Pertama, independen dan objektif. Yang kedua, penilaian pengendalian internal. Yang ketiga, evaluasi efektivitas. Yang keempat, pemberian rekomendasi dan perbaikan. Yang kelima, melibatkan seluruh organisasi. Yang keenam, risiko dan ketidakpatutan. Yang ketujuh, pelaporan dan transparansi. Dan yang terakhir, proses berkelanjutan. Selanjutnya, kekuatan internal. Setiap organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda pada berbagai bidangnya. Fungsional seperti pemasaran, keuangan, SDM, dan produksi. Identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan ini penting untuk penyusunan strategi. Bagian strategi bertujuan untuk memperbaiki kelemahan organisasi dan mengukur menjadi kekuatan, bahkan mungkin menjadi kompetensi khusus. Selanjutnya ada proses melakukan audit internal. Metode pertama yaitu mengumpulkan dan mengevaluasi data internal. Metode kedua melibatkan seluruh fungsi dan level organisasi. Metode ketiga yaitu mengidentifikasi 10-20 kekuatan kelemahan utama. Metode keempat itu meningkatkan sinergi antar fungsi organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pandangan berbasis sumber daya. Pendekatan RBV tentang keunggulan kompetitif yang sangat populer sejak tahun 1990-an menyatakan bahwa sumber daya internal lebih penting daripada faktor eksternal untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Pendukung pandangan RBV yang dipelopori oleh Jay Bernie menyatakan bahwa sumber daya internal adalah faktor utama yang menentukan kinerja perusahaan. Sumber daya internal termasuk dalam 3 kategori. Yang pertama ada fisik, yaitu aset, teknologi, serta pabrik. Yang kedua ada manusia, yaitu keterampilan dan pengalaman. Yang ketiga ada organisasi, sistem, budaya, hak cipta, dan proses. Selanjutnya ada menyatukan strategi dan budaya. Budaya perusahaan adalah pola perilaku unik yang mempengaruhi keputusan bisnis dan membentuk kekuatan serta kelemahan. Memahami dan mengelola budaya perusahaan sangatlah penting untuk kesuksesan implementasi strategi dan reformasi. Budaya yang tepat dapat menjadi kunci kehebatan sebuah perusahaan. Selanjutnya ada budaya sendiri dan budaya asing. Memahami budaya, nilai, dan norma setempat sangatlah penting bagi manajer untuk beroperasi di pasar global. Perbedaan budaya dapat mempengaruhi hubungan bisnis, komunikasi, dan strategi. Contohnya, di Jepang ada konsep wa, kan keselarasan kelompok. Nah, di Cina ada guangxi, mengacu pada hubungan pribadi, dan di Korea ada inhwa, menekankan keselarasan hierarki. Di Eropa, budaya cenderung memberikan perhatian pada hak bekerja dan keseimbangan kerja hidup. Perusahaan Amerika Serikat perlu memahami perbedaan budaya ini untuk beradaptasi dan berkomunikasi efektif di lingkungan bisnis global. Konsep pemasaran utama berdasarkan orientasi. Yang pertama ada orientasi produksi, produk, penjualan, pemasaran dan berkelanjutan, pemasaran holistik, dan orientasi pemasaran berdasarkan penilaian. Ada 7 fungsi pemasaran. Pertama ada analisis pelanggan, penjualan produk dan jasa, perencanaan produk dan jasa, penetapan harga, distribusi, riset pemasaran, dan analisis peluang. Keuangan dan fungsi keuangan. Analisis keuangan adalah alat penting dalam mengevaluasi kesehatan finansial suatu perusahaan dan merumuskan strategi yang efektif. Melalui analisis keuangan, perusahaan dapat mendapatkan wawasan mendalam tentang kondisi keuangan mereka, mengidentifikasi tren, dan mengukur kinerja mereka dalam berbagai aspek. Untuk membuat strategi yang efektif, penting untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan keuangan suatu organisasi. James Van Hort menyatakan bahwa fungsi keuangan atau akuntansi terdiri dari 3 keputusan. Keputusan tentang investasi, keputusan tentang pendanaan, dan keputusan tentang dividen. Jenis dasar dan rasio keuangan. Rasio keuangan perusahaan didapat dari neraca dan laporan laba rugi, dan menghitungnya sama dengan memotret, karena hasilnya menggambarkan situasi hanya dalam satu waktu tertentu. Rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk mengukur kesehatan finansial suatu perusahaan dengan membandingkan berbagai komponen dari laporan keuangan. Rasio-rasio tersebut yaitu ada rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, aktivitas, efisiensi, pasar, dan rasio utang.